Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Mulyadi dari perwakilan kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan di mana kinerja turbin pada PLTU pembangkit listrik tenaga uap. Lanjut, di sini ada anggota kelompok yang beranggotakan 5 orang termasuk saya. Pokok pembahasan yang dikutip dari 3 jurnal. Yang pertama, analisis perubahan tekanan vakum kondenser terhadap kinerja turbin. 2. Perancangan thermal heat recovery sistem generator sistem 2 tingkat dengan variasi beban gas turbin. Yang ketiga, studi experience perbandingan pengaruh variasi tekanan inlet turbin pada variasi pembebanan terhadap karakteristik turbin pada organik Rankine-Chile. Pertama, ada analisis perubahan tekanan vakum kondenser terhadap kinerja turbin. Prinsip kinerja turbin uap merupakan satu penggerak mulai yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik, dan energi kinetik ini selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin. Poros turbin langsung atau dengan bantuan roda gigit reduksi dihubungkan dengan mekanisme yang digerakkan. Turbin uap terdiri dari sebuah cakram yang dikelilingi oleh daun-daun cakram yang disebut sudu-sudu. Sudu-sudu inilah yang berputar karena tiupan dari uap bertekanan yang berasal dari ketel uap yang telah dipanasi terlebih dahulu dengan menggunakan bahan bakar padat, cair, dan gas. Uap tersebut kemudian dibagi dengan menggunakan kontrol valve yang akan dipakai untuk memutar turbin yang dikopelkan langsung dengan pompa, dan juga sama halnya dikoppel dengan sebuah generator sinkron untuk menghasilkan energi listrik. Lanjut, ada prinsip kerja kondensor. Kondensor berfungsi mengubah uap menjadi air dengan mengalirkan uap di luar pipa atau sel seat dan air pendingin di dalam pipa atau tube seat yang disebut kondensor. Tipe permukaan kondensor membutuhkan banyak air pendingin yang biasanya diambil dari danau, sungai, atau laut. Kondensor ditempatkan di bawah turbin agar uap dari turbin dapat masuk ke kondensor secara gravitasi, dan bisa dilihat juga gambar kondensor. Lanjut, ada tekanan vakum. Tekanan gas di bawah tekanan atmosfer disebut tekanan vakum. Rumusnya sebagai berikut: PABS sama dengan PATM dikurang P vakum. PABS adalah tekanan absolut kondensor. PATM adalah tekanan atmosfer 1 bar, dan Pvac sama dengan tekanan vakum kondensor 1 bar. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Berikut ada efisiensi istropik steam turbin. Di sini untuk mencari efisiensi istropik turbin dari steam turbin dapat digunakan rumus sebagai berikut. Pada kinerja turbin, kerja dari steam turbin dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Dan keterangannya yang dimana ada W turbin adalah kerja high pressure turbin atau KW, serta ada M1 yang dimana laju aliran massa, dan H1 adalah entalpi uap masuk, H2 entalpi uap keluar, H3 entalpi uap masuk, H4 entalpi uap masuk, M5 laju aliran massa, H5 entalpi uap masuk di aerator, H6 entalpi uap masuk LPH, dan H7 entalpi uap masuk LPH5, H8 entalpi uap masuk LPH, dan H8 entalpi uap masuk LPH 6 kg per kg. Next. Nah, di sini ada kerja pompa yang dimana ada ketentuan gambarnya, yang dimana gambar 4 adalah keseimbangan kalor di kondensat pump, dan gambar 5 ada keseimbangan kalor di boiler feed pump. Kerja total pompa dapat dihitung dengan menjumlahkan kerja dari kondensat pump dan boiler feed pump.
Kerja pompa dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Mungkin keterangannya dapat dilihat. Next, Kang. Dan di sini ada panas boiler. Panas pada boiler dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan keterangannya sebagai berikut, serta ada efisiensi termal siklus PLTU, yang dimana efisiensi termal sebuah mesin kalor adalah perbandingan antara usaha yang dilakukan dan kalor yang diserap. Dan rumusnya sebagai berikut serta keterangannya. Next. Dan di sini ada di sini adalah judul dari studi kasus yang kedua, ada perancangan thermal heat recovery steam generator, sistem 2 tingkat dengan variasi beban gas turbin. Yang dimana analisa perancangan HRSG merupakan proses perancangan ini dibutuhkan skema perancangan dan kontrol volume dari sistem. Skema perancangan dan kontrol volume dari sistem HRSG ditunjukkan pada gambar 1 di bawah. Data desain tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. Next, Kang. Dan di sini ada tinjauan distribusi temperatur HRSG, yang dimana setiap modul HRSG ditinjau dengan persamaan beban kalor antara fluida panas atau gas buang turbin dengan fluida dingin atau air uap. Dari persamaan ini dicari nilai properties dari gas buang yang keluar pada setiap modul. Merupakan ada rumusnya beserta keterangannya. Next, Kang. Di sini ada tinjauan perpindahan panas sisi internal. Persamaan untuk mencari kecepatan aliran fluida dalam tube adalah sebagai berikut. Ada rumusnya serta ada keterangannya, yang di mana rho sama dengan massa jenis fluida, A sama dengan luas cross section yang dialiri fluida, dan N adalah jumlah tube. Persamaan untuk menghitung bilangan Reynolds adalah sebagai berikut. Mungkin dilihat dengan keterangannya. Next, Kang. Di sini ada tinjauan luas perpindahan panas, persamaan overall heat transfer coefficient adalah sebagai berikut dengan rumusnya dan ada keterangannya, serta persamaan delta TLMTD adalah sebagai berikut. Ada rumusnya dan persamaan luas perpindahan panas adalah sebagai berikut dengan rumusnya juga. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Ya, kemudian ada analisa performa HRSG. Dalam analisa performa dibutuhkan persamaan di bawah ini untuk mendapatkan pressure drop dan efisiensi HRSG. Tinjauan pressure drop pada modul HRSG dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. Ya, bisa dilihat saja. Dan tinjauan efisiensi pada modul HRSG dapat ditentukan dengan persamaan di bawah berikut. Next, Kang. Kemudian analisa variasi beban turbin. Data variasi dari beban turbin serta properties dari gas exhaust tersebut dapat dilihat pada tabel di samping. Dan luas perpindahan panas dan jumlah baris tube bundle dalam perancangan ini digunakan tube jenis seamless boiler seal tube dengan DN 1,5 dan SCH sebesar 40. Spesifikasi tube dan tube bundle seperti yang dapat dilihat pada tabel 3 dengan gambar di samping ya. Next, Kang. Ya, kemudian ada performa rancangan HRSG. Setelah dilakukan perhitungan pressure drop pada setiap modul rancangan HRSG dapat dinilai sebagai berikut. Yang pertama ada happy superheater sebesar 2,07 bar. Yang kedua ada happy evaporator sebesar 0,153 bar. Berikutnya ada economizer sebesar 0,159 bar. Dan terakhir ada evaporator sebesar 0,0142 bar. 5 LP economizer sebesar 0,262 bar. Sementara efisiensi yang dimiliki rancangan HRSG ini adalah sebesar 70,38%. Berikutnya ada D, analisa variasi beban turbin. Berdasarkan analisa ini didapat grafik laju air massa sebagai fungsi beban turbin. Grafik tersebut dapat dilihat pada gambar. Next. Yap, gambarnya ada di atas. Pada gambar di atas diperoleh grafik memiliki trend line yang menurun pada beban turbin 100% untuk dapat menyeimbangkan dengan kalor yang masuk.
dibutuhkan laju alir massa air sebesar 18,59 kg per sekon. Pada beban turbin sebesar 90%. Untuk dapat menyeimbangkan dengan kalor yang masuk, dibutuhkan laju air massa sebesar 17,37 gram per sekon. Pada beban turbin 80%. Untuk dapat menyeimbangkan dengan kalor masuk, dibutuhkan laju air sebesar 15,3 kg per sekon. Pada beban turbin 70%, untuk dapat menyeimbangkan dengan kalor yang masuk, dibutuhkan aliran massa air sebesar 15 kg per sekon. Pada grafik hasil laju aliran massa air atau uap terlihat nilai yang mengalami peningkatan seiring meningkatnya beban gas turbin. Hal tersebut terjadi karena dengan meningkatnya beban gas turbin, maka laju gas juga akan meningkat. Hal ini akan mengakibatkan kalor yang dapat diserap ARSG meningkat sehingga uap yang dapat dihasilkan juga meningkat. Slide berikutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mungkin sekian presentasi kinerja turbin pada PLTU dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.